Halo semuanya, selamat datang di awal yang baru dan selamat datang di episode baru. Kita cerita apa aja, bisa One Piece, bisa juga enggak. Tapi masih saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Mungkin juga misteri atau sejarah yang tersembunyi. Egghead sudah selesai. Kita tidak akan membicarakannya kembali. Tetapi masih ada dua satelit Dr. Vegapunk yang tersisa. Lilith menjadi bagian dari kru topi jerami dan York menjadi bagian dari pemerintah dunia. Pertanyaan, seorang jenius selama dirinya masih ada, dia akan terus mencoba menggali sebuah kebenaran. Bukan hanya abad kekosongan, tetapi menemukan jati dirinya. Awalnya, dia berpikir penelitian sederhana ini sebagai sebuah ungkapan penyesalan karena tidak menghiraukan sahabatnya sendiri, Claw D. Clover, atau kita mengenalnya dengan sebutan Profesor Clover. Ternyata si jenius berhasil mengungkap rahasia penting satu persatu. Setelah beberapa penelitian dilakukan dan penelitian terus demi penelitian dilakukan, dia mulai memahami bahasa kebenaran Poneglyph. Sebenarnya adalah perang besar di masa lalu antara Joy Boy melawan 20 kerajaan bersatu sementara. Pada masa itu, konsepnya saat ini sudah berganti nama, yaitu pemerintah dunia. Uniknya, perang besar itu tidak hanya melibatkan kekuatan haki, tapi ada kekuatan lainnya. Seperti kita sudah melihat keterlibatan Emmet, si robot kuno raksasa. Joy Boy, kita sudah mensaksikannya sendiri. Hao Soku no Haki miliknya ternyata bisa disegel, kemudian disimpan dan digunakan pada kondisi darurat dari masa lalu ke masa saat ini. Kekuatannya luar biasa sekali, bahkan lebih kuat dari milik salah satu Yonko. Siapa lagi kalau bukan Akagami no Seng, si rambut merah. Kemudian kekuatan Gorosei itu sebenarnya murni kekuatan iblis atau sebuah tahapan evolusi dari kekuatan buah iblis itu sendiri. Dan kekuatan itu muncul dari mana? Apakah sudah ada dari dulu atau, dan yang terakhir adalah sebuah teknologi mutakhir yang melewati zamannya. Kita bisa menyebutnya dengan sebutan senjata kuno. Berarti alur cerita di Elbaf akan lebih mengarah pada tiga sudut pandang cerita. Haki, lebih tepatnya bagaimana haki raja itu digunakan. Kemudian konsep dari buah iblis itu sendiri. Apakah itu murni iblis yang disegel menggunakan haki atau tahapan sebuah evolusi dari sebuah imajinasi yang tertuang ke dalam sebuah tanaman atau buah-buahan yang biasa kita makan atau kita telan, atau seperti sebuah pemikiran yang abstrak dibungkus ke dalam sebuah teknologi mutakhir namanya buah iblis, dan teknologi itu sendiri yang mengalahkan zamannya bernama senjata kuno. Vegapunk sebenarnya belum mati, tapi terpecah menjadi dua. Ada yang baik, ada yang jahat. Lilith dan York. Anggap saja sekarang Lilith telah menjadi Dr. Vegapunk versi baik, yang sudah menangis, sudah makan, dan sudah menyesali tindakannya tidak membantu Atlas ketika Atlas melakukan sebuah pengorbanan heroik di hadapan kru topi jerami. Dan York masih belum diketahui dia menjadi budak Tenryubito di Marijoice atau menjadi budak korporat pemerintah dunia. Yang pasti dua-duanya adalah satu, Dr. Vegapunk, dan dua-duanya satu pemikiran. Ya karena dua-duanya adalah Dr. Vegapunk, pasti akan melanjutkan penelitian abad kekosongan atau menyempurnakan Mother Flame dengan cara dan gayanya sendiri. Asumsi saya pribadi, salah satu senjata kuno yang masih misteri bernama Uranus akan terbongkar di chapter Elbaf. Bagaimana si budak korporat York akan menyempurnakan Mother Flame, tapi dia tidak sendirian. Dia pasti akan membuat satelitnya sendiri. Sementara bagaimana dengan Lilith yang tidak memiliki fasilitas apapun kecuali sebuah teknologi bernama Cloud Lock untuk membuat awan buatan. Dilihat secara kacamata sederhana, teknologi ini mirip seperti awan-awan di pulau langit, dan kekuatan awan ciptaan Nami bernama Klimatak. Klimatak awalnya senjata ini hanya memanipulasi iklim, tapi wilayahnya kecil banget, di sekelilingi Nami saja. Namun setelah arc Wano Kuni, Zeus sudah bergabung menjadi bagian Klimatak. Ini mengupgrade awan-awan kecil yang semula menjadi head ball, kemudian bisa menciptakan cool ball, ditingkatkan kembali menjadi perfect Klimatak, kemudian ditingkatkan lagi menjadi sebuah serangan petir yang cukup besar bernama Thunderbolt
Tempo. Bahkan sekelas Zoan Tobiropo bernama Ulti itu bisa dikalahkan 2-3 kali percobaan serangan Nami. Tentunya sudah dibantu oleh Zeus dan Big Mom di chapter Wano Kuni. Di tangan Dr. Vegapunk versi Lilith, teknologi bernama Cloud Love mungkin akan di-upgrade menjadi versi yang lebih canggih sebagai anti Uranus atau anti Mother Flame. Versi ini bisa jadi mengadaptasi kekuatan Klimatak milik Nami yang mampu mengeluarkan awan dingin atau awan beku, Cool Ball dalam jumlah yang lebih besar dan lebih dingin, mengantisipasi kekuatan nyala api Mother Flame versi Dr. Vegapunk yang jahat, yaitu York. Dan jika Nami ikut bertempur, dia bisa menciptakan Thunderbolt Tempo yang lebih besar dan lebih kuat untuk menandingi kekuatan senjata kuno, bahkan merepotkan pemerintah dunia. Artinya, perang teknologi antara Nami dan Lilith melawan York pasti akan terjadi. Para raksasa Elbaf tiba-tiba datang. Apakah ini karena dorongan hati mereka sendiri melihat wujud Luffy saat ini mirip sekali dengan Nika, dewa mereka, atau karena permintaan, suruhan dari seseorang? Dory dan Brogy memiliki ikatan emosional yang sangat kuat semenjak di Arc Litter Garden. Tetapi Dory dan Brogy tidak menyadari kebenaran tentang Luffy sebenarnya adalah dewa Nika, dewa mereka. Bahkan Luffy tidak mengetahui nama asli dari buah iblis yang dia makan. Ini aneh sekali. Tetapi setelah 2 tahun berlalu, Luffy telah menjadi seorang Yonko setelah berhasil mengalahkan Kaido dan membebaskan negeri Wano Kuni. Wujud putih itu muncul tiba-tiba di poster buronannya. Peristiwa ini memunculkan kegaduhan di negeri Elbaf. Kebenaran tentang legenda Nika yang dianggap sebagai cerita rakyat atau dongeng ternyata benar-benar ada. Ini menjadi alasan yang kuat bagi Dory dan Brogy untuk melihat kebenaran itu sendiri. Tetapi Dory dan Brogy tidak menyebut Luffy dengan sebutan Joy Boy. Mereka tetap menyebutnya sebagai Nika atau memiliki kemiripan dengan dewa mereka. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada 2 asumsi yang bisa saya simpulkan. Joy Boy pertama kali muncul ke negeri Elbaf atau datang ke negeri Elbaf dalam wujud Nika, dan bangsa Elbaf menganggap Nika adalah entitas yang berbeda dengan Joy Boy. Mereka tidak mengetahui identitas Nika yang asli sebenarnya adalah Joy Boy. Negeri Elbaf atau bangsa Elbaf adalah bagian dari kerajaan kuno di masa lalu. Singkat cerita, bangsa Elbaf sangat mengenal Joy Boy. Nika adalah sebutan dari nama kekuatan buah iblis yang diberikan, kemudian dimakan oleh Joy Boy. Hito Hitonomi mode Nika. Sebuah teori kemungkinan buah iblis Hito Hitonomi mode Nika adalah harta karun nasional bangsa Elbaf, mirip seperti pedang Ryuma yang bernama Shisui. Ketika Joy Boy memakan buah iblis tersebut, dia bisa membangkitkan potensi asli kekuatannya. Bangsa Elbaf menyebut Joy Boy sebagai Nika. Masih ada teka-teki besar mengapa Shanks menjadi bajak laut yang dihargai, bahkan ditakuti oleh bangsa Elbaf, dan Shanks menjadikan negeri Elbaf sebagai bagian dari kekuasaannya. Jawabannya menurut asumsi saya, Goldie Roger bersama krunya memahami asal-usul sejarah, termasuk bahasa kebenaran Poneglyph dan Joy Boy di masa lalu. Karena Dr. Vegapunk mengklaim Raja Bajak Laut bersama krunya adalah satu-satunya yang mengetahui rahasia abad kekosongan, rahasia dunia ini, dan hanya mereka yang berhasil mencapai One Piece. Buah iblis unik tersebut juga merupakan bagian penting dalam sejarah itu. Singkatnya, si pemakan buah iblis itu haruslah seseorang yang tepat dan yang terpilih berasal dari bangsa Elbaf. Tetapi mengapa? Karena bangsa Elbaf mengklaim buah iblis Hito Hitonomi mode Nika berasal dari negeri Elbaf, sekaligus harta karun nasional negaranya. Sama seperti pedang Ryuma yang bernama Shisui, harta karun nasional negara Wano Kuni yang telah dicuri. Tetapi sebenarnya seperti kata Gorosei, buah iblis tipe Zoan memiliki pemikirannya sendiri. Buah iblis tersebut akhirnya berhasil direbut oleh Shanks dari pemerintah dunia dan CP9. Kemungkinan besar CP9 mencurinya dari negeri Elbaf. Kemudian Shanks membawa kembali harta karun nasional bangsa Elbaf ke negerinya sendiri. Sebagai ucapan terima kasih dan kebaikan Shanks, mereka diizinkan
diizinkan untuk tinggal di negeri itu. Tetapi karena peristiwa tertentu atau perjanjian tertentu antara Shanks dengan bangsa Elbaf, mereka belum memutuskan siapa yang pantas memakan buah iblis tersebut. Singkatnya, bangsa Elbaf mempercayakan harta karun nasional negara mereka kepada Shanks. Tetapi kenyataannya tidak sesuai rencana. Buah iblis itu atau harta karun bangsa Elbaf lebih memilih Luffy sebagai usernya. Dan saat ini mereka bingung dan bertanya-tanya, apakah Luffy memang layak atau pantas disebut sebagai Nika? Shanks belum berniat untuk menemui Luffy setelah arc di Wano Kuni selesai, kemudian berlanjut setelah dia menenggelamkan Eustace Captain Kidd yang telah mengganggu wilayah kekuasaannya. Shanks lebih tertarik menggali informasi lebih banyak tentang pergerakan Kurohige dan melindungi Wano Kuni dari pemerintah dunia, seolah-olah menegaskan Wano Kuni telah berpindah kekuasaan dari Yonko sebelumnya menjadi properti pribadinya. Pergerakan Shanks memahami tindakan dan pola Kurohige memunculkan sebuah asumsi baru. Shanks bermaksud menghadang rencana baru Kurohige. Sementara Kurohige selain mengincar kekuatan buah iblis bertipe spesial, mereka memiliki tujuan selanjutnya. Setelah Katarina Devon berhasil menyalin wujud Saint J. Garcia Sartun dan kedatangan Karibou yang membawa berita tentang keberadaan atau lokasi dua senjata kuno ke Pulau Hachinosu. Tidak butuh waktu lama, di chapter Elbaf menyajikan bentrokan antara Yonko Akagami no Shanks melawan Kurohige di perairan perbatasan Wano Kuni dan Egghead untuk menghentikan rencana Kurohige. Jika Kurohige ingin mengambil Pluton atau Poseidon, bahkan keduanya. Dan ini hanyalah sebuah asumsi dan teori liar saja. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Bantu saya dengan kritik dan saran agar Bang Ilham Channel bisa berkembang lebih baik lagi. Sampai jumpa di episode baru kita nanti.